Om Swastiastu Jeremangku. Nah niki Tidiang sampun boleh ora-orek nggih mendesain tentang rencana dana Jeremangku akan membuat rumah lantai 2. Secara umum ini adalah area media lokasi jeroan Jeremangku nggih. Nah niki Tidiang menjelaskan dari arah selatan ya. Jadi ini adalah utara, ini selatan, ini timur, dan ini barat. Nah di sini ring jeroan Jeremangku sami ada denahnya nggih, balai dajo, balai sakaulu, jineng, dapur, toilet eksternal maksudnya nggih. Nah, semuanya lengkap niki. Nah rencana yang kemarin kita ngobrol nggih, lagi membuat rumah lantai 2. Posisinya di sini Jeremangku. Kelor kangin ya. Nah, kelor kangin. Oke, akan Tidiang zoom nggih. Nah, niki posisinya nanti niki adalah dapur nggih. Nah, seperti niki. Jadi, ini adalah denah secara keseluruhan. Oke, Tidiang akan menjelaskan berbalik mangke niki dari barat manten nggih. Nah, niki di dapur utama di niki nggih. Tempat napi astane ke tadi malam yang Nuna sajangan niki. Nah, niki Jeremangku nggih. Kita duduk di sini ngobrol, ganten. Jadi disinilah nanti rumah lantai 2-nya akan dibangun. Nah, pas sekali perkiraan tadi malam di sini kan ada apa ya, mainan putu nikah di sini. Kurang lebih seperti niki posisinya. Oke, kita akan close mungkin dapurnya untuk memudahkan nggih, untuk memudahkan yang menjelaskan rumah lantai 2-nya. Nah, niki di sini Tidiang akan menggali dumun nggih sesuai dengan ukuran niko. Jadi kalau ukurannya niko kan 10 kali 6. Nah, jadi bongkarnya tentu tidak sebegitu. Artinya tidak segitu nggih. Nah, jadi niki berapa ya keluarnya niki atasnya. Jadi lewat dia nggih karena bongkaran 10 meter kali 10 meter 28 nggih maksud Tiang. Untuk bongkarnya niko. Nanti strukturnya adalah 10 kali 6. Masih loading jero. Nah, niki sabar teman. Nah, niki akan Tiang berapa sih bongkarannya sebenarnya niki? Tiang ulang mengukurnya nggih. Nah, ini dia 6,28. Sama-sama keluar lagi 28 cm untuk bongkaran jero. Ini disebut bongkaran cakar ayam nanti. Nah, untuk cakar ayam seginilah yang membongkar nanti endingnya 10 kali 6. Nah, seperti ini aja. Oke, sekarang mulai setuengal niki nggih. Disinilah akan dibongkar. Oke, kita akan tampilkan konstruksinya mungkin struktur ya. Strukturnya seperti apa? Nah, niki strukturnya nanti nggih. Nah, maaf nggih. Nah, niki struktur bawah. Nah, seperti niki nanti aja. Nah, niki kan bongkarnya. Kenapa kita membongkar sebesar ini? Nah, tujuannya agar pot plate niki masuk pot plate niki wastana ada cakar ayam nggih. Nah, seperti niki nanti. Turun dia lagi berapa niki dari existing nggih. Dari tanah asli niki berapa kedalaman bongkarnya nanti? Nanti kedalaman bongkarnya nanti adalah 1 meter gitu. Oke, niki nggih. 1 meter lebih malah. 1 meter 4 ya. 1 meter katakanlah nanti kita akan menggali terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya Tidiang close mungkin atau tutup denahnya seperti napi rancangan bangunannya di bawah nggih. Jadi kalau dilihat dari Riki kan sepertinya gampang ya. Ada turunnya berapa niki? Yang jelas turunnya niki galian niki nggih. Yang ukur malih pisan. Oke, dia akan ukur nggih. Kedalaman galian niki Jeremangku 1 meter nggih. Nah, 1 meter niki. 1 meter 1 malah ya. Nah, kemudian untuk memudahkan mungkin seperti apa di bawahnya. Nanti dia akan tutup dumun existing niki. Halaman niki akan yang tutup. Yang sebut denah nggih. Nah, seperti niki nanti di bawahnya nggih. Inilah tujuannya kenapa kita harus membongkar 1 meter. Niki 1 meter niki.
pot plate niki 1 meter. Lebarnya nggih, lebarnya 1 meter. 1 meter kali 1 meter. Nah, seperti itu jero ya. Wajib nih ke minimal ya, atau nyampe tanah keras. Biasanya 1 meter sih ideal nih. Oke, mungkin niki setelah nanti ini terpasang sampai di sini atau los nggih. Niki strukturnya menerus ya. Menerus ini baru dipasangin pondasi. Pondasi dipasang tahap kedua setelah pedestal atau pot plate niki terpasang. Oke, tidak akan tampilkan pondasi. Niki pondasi ngangen batu kali jauh. Nah, penikilah nanti pondasinya. Ini yang pertama dipasang dan nih kolom-kolom niki sami 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, setelah ini terpasang baru masang pondasinya niki jauh. Nah, penikilah nanti pasangan pondasinya jauh. Pondasi. Nah, kemudian setelah pondasi ini terpasang baru masang slope namanya niki. Nah, yang iki yang klik niki slope nggih. Nah, seperti niki. Cloudnya habis, kanginnya habis. Cakar raya meniki tidak lewat dia ke timur, tidak lewat nggih. Pas di tembok batas. Begitu juga cloudnya pas dia. Nah, karena wajib kita membuat 1 meter niki pot plate-nya atau cakar ayamnya, jadi ke dalam dia. Nah, begitu jadi rumusnya nggih. Nah, setelah ini terpasang, kemudian balok anak niki. Nah, niki kenapa ada balok anak? Niki disebut balok induk ya. Nah, yang ini disebut balok anak. Jadi balok anak ini dibutuhkan untuk menopang dinding niki, karena di sini kita akan membuat dinding, bukan bertumpu di balok induk dinding kamar niki maksudnya nggih. Nah, niki dan niki. Ini ke belakangnya, ini ke depannya. Nah, dan di sini tempat nyuci nanti gitu. Nah, seperti niki nggih. Maka wajib kita membuat balok anak namanya niki. Kemudian juga untuk toiletnya. Nah, di sini toiletnya, di sini juga toiletnya. Karena kamar niki keluarnya ke utara. Nah, seperti niki aja nggih. Nah, kemudian yang tampilkan apa lagi niki? Kemudian lantainya nggih, seperti apa? Lantai. Nah, kalau misalnya setelah diuruk, oke. Niki kan diuruk nanti, dipadatkan. Nah, seperti niki nggih. Diuruk, dipadatkan. Singkat cerita, dia itu akan setera tanah tingginya niki akan diuruk. Nah, tanah yang tampilkan niki. Nah, seperti ini nanti pondasinya juga di bawah tanah seperti niki nggih. Nah, seperti niki pondasinya di bawah tanah. Jadi tidak terlihat pekerjaan di bawah tanah niki, tidak terlihat. Yang terlihat aja seperti niki gitu. Nah, inilah yang banyak membutuhkan biaya di bawah niki kenten. Nah, laris kemudian singkat cerita, beli 1 engal niki nggih. Kita uruk, kita padatkan. Memadatkannya pakai air, bantuan air dan juga stemper ya. Nah, kemudian kita rapat nanti. Singkat cerita niki pasang lantai. Nah, seperti inilah nanti lantainya. Lantai dalam kategori rabat niki nggih. Belum di keramik. Nah, niki yang tampilkan keramiknya sekalian biar lebih jelas. Nah, begitu maksudnya bangku. Ini adalah denahnya sekarang. Denahnya kamar. Niki tempat nyuci di sini. Nah, jadi masuknya dari sini tempat nyuci. Kemudian niki adalah kamar utama ya. Niki kamar samping yang di timur. Nah, seperti ini ada toiletnya. Nanti di toiletnya niki toilet. Tentu lantai toilet niki turun dia. Nah, niki cingak turun nggih. Lebih di bawah dia. Nah, kenten. Nah, jadi garis yang niki adalah garisnya dinding tembok. Tembok niki bayangan unak tangga. Sementara inilah pintu keluar nggih. Kenapa tidak tembok ya? Jadi biar bisa keluar di sini tempat pintunya nanti. Nah, seperti ini ke jero ya. Oke, sekarang tidak akan tampilkan temboknya jero. Dinding. Oke, nah setelah di dinding seperti niki jadinya. Niki ada pintu kebiok, niki ada pintu di samping jero nggih. Nah, seperti niki ada jendela. Nah, seperti niki. Kemudian niki memang tidak ada apa-apa niki. Karena
Niki memang tempat nyuci nggih jero nggih. Seperti niki. Seperti niki nggih. Niki sebelum yang tampilkan dinding masih berkutat di struktur kolom nggih. Nah niki kolom. Jadi kolom niki seperti tidak beraturan. Jadi konsepnya niki adalah kolom pipih nggih. Bukan kotak. Cuman ini aja kotak satu di sini. Nah kemudian di sini dibuat di pipih. Kenapa pipih? Niki alasannya agar tidak keluar dari dinding, dari tembok niki. Jadi biar gak kemakan tempatnya, ngentuk nih istilahnya. Dia akan lurus nanti setelah di finishing, lurus dia. Tidak akan ada kelihatan nonyol. Nah, begitu nggih. Nah, pipih dan kotak niki volumonya sama, tidak masalah. Ya, tidak masalah, sudah terbiasa seperti ini, sudah umum. Yang penting volume balok standar ini sudah sama dengan volume yang pipih. Volume yang kotak sama dengan volume pipih. Tujuannya buat pipih agar tidak menonjol keluar. Seperti itu. Kenapa? Niki pertanyaannya sekarang. Terus kalau memang tidak menonjol, kenapa di sini menonjol ke sini, ke kajo? Jawabannya adalah karena memang jarak bentangan ini terlalu panjang dia jero. Kalau misalnya tiang balik, oke, tiang balik ini kangin kauh katakanlah. Tentu di sini akan berkurang bebannya. Artinya bebannya lebih banyak nanti. Seperti itu. Nah, karena untuk meringankan beban di atas, untuk menopang balok tengah niki, jadi dibutuhkan agak panjang niki, 40 berapa ya? 45 nggih, 45 lebarnya. Seperti itu nggih. Iki juga sama. Begitu nggih. Nah, kemudian itu mengenai penjelasan kenapa balok ini yang pipih ini tidak beraturan dan tidak sama posisinya. Nah, ini jawabannya ya, karena niki medianya panjang, jadi wajib dia ke sini, wajib untuk menopang beban lebih banyak, seperti itu. Nah, kemudian di sini kenapa baloknya niki L otak di sini ya, nanti yang jelaskan oleh bos karena di sini adalah areanya tangga nanti. Tangga. Oke, coba yang tampilkan tangga teman. Sepintas niki tangganya. Jadi kalau misalnya ada balok di sini, oke, katakanlah los ini baloknya ke sini, tentu kita akan terhambat oleh apa? Tidak bisa buat tangga. Kita tidak akan bisa buat tangga. Kita akan terhalang oleh balok gitu. Ya, sehingga untuk mensiasati ke baloknya yang belokkan ke sini, ke barat, kemudian nemu juga di sini, tidak akan mengurangi apapun kekuatan karena jaraknya juga pendek nih. Seperti ini jadi alasannya. Oke, tiang klus temun tangganya, tiang lanjut di dinding ya. Dinding mana tadi dinding Oke, dinding. Nah, niki dinding. Nanti yang tampilkan sekarang tampak atas. Oke, tampak utara teman. Niki kita sebut saja master room di sini, ruang utama Nah, kemudian di sini anak-anak mungkin butuh atau kadek komang ya. Nah, seperti ini terus semua anak-anak di sini tidak apa-apa. Nah, jadi masing-masing kamar niki sampun wonten toiletnya sesuai dengan saran jero mangku. Niki untuk toiletnya seperti niki posisinya jero. Seperti ini cukup shower saja sama kloset. Kita tidak ada aktivitas mencuci niki seperti ini jero Nah, niki sudah oke. Pintu masuknya seperti niki. Nah, kemudian tempat nyuci umum tempat nyuci misalnya biar tidak terlalu terlihat di halaman. Di sini nanti nyucinya jadi aktivitasnya di sini nanti. Nah, untuk mensiasat niki kita bisa buat gantungan nanti, gantungan pakaian untuk jemur niki, gantungan dinding ya, tempel maksudnya ya. Ini bisa. Oke. Yang penting fasilitasnya ada dulu ya. Oke, untuk lantai 1. Nah, res yang akan pasang sekarang motif apa ya dulu ya. Ya, di atasnya lanjut struktur Setelah struktur niki tiang tentu ngedak niki. Oke, niki daknya jero.
Nah ini yang tiang maksudkan lobang di sini nggih. Lobang. Nah seperti ini. Ini adalah peruntukan tangga nantinya. Kalau tiang pasang mungkin tangganya seperti ini jadinya. Nah seperti ini jadinya jero. Nah, naik dulu ke utara, kemudian naik ke barat. Nah seperti ini ke. Nah ini ke jawabnya ya. Nah, jadi kalau di tiang flashback menjelaskan sekarang, kalau misalnya balok ini tidak kita mundurkan, dalam arti kita akan terhambat membuat tangga. Jadi metusuk niki istilahnya tangga nih. Nah untuk mensiasat niki kita belokkanlah niki. Nah seperti niki aja nggih. Itu caranya mensiasati. Oke, kita akan tampilkan lantainya sekarang niki. Lantai. Nah, sekalian denah niki. Nah, di sini kita akan membuat struktur lagi gitu untuk lantai 2-nya nggih. Struktur lantai 2. Seperti apa strukturnya? Nah, niki kotak-kotak niki adalah tempat struktur, tempat kolom ya. Atau tiang ya. Nah, kemudian niki juga sama konsepnya pipih. Agar tidak keluar ininya apa? Kolom itu tidak keluar dari tembok. Itu yang kita maksudkan ini. Seperti ini pas dia nyudut ke. Itu kelebihannya, keuntungannya, kekuatannya sama nih Kak. Nah, ini juga hampir tidak ada yang kotak. Di area ini tidak ada yang kotak, semua pipih kolomnya. Kecuali di sini memang lepas, memang harus dia kotak. Ah, seperti ini aja loh. Yang tampilkan struktur sekarang. Struktur di atas ya. Oke, mana struktur niki, coba yang cari B struktur. Nah niki jero sampun niki strukturnya nanti dia di lantai 2 konsepnya. Nah niki ya seperti niki, wajib niki seperti niki ya. Nah di sini ini adalah batas-batas daripada tidak akan close dumun. Ini adalah batas dinding nanti tembok. Nah seperti niki. Jadi struktur niki dia akan sembunyi istilahnya ya, berada di tengah-tengah tembok, pas dengan tembok. Ketika di plester terlihat tidak ada struktur nantinya. Jadi ruang itu tidak akan diganggu oleh kolom ini. Itu yang kita maksudkan. Oke. Nah untuk di lantai 2 sama juga ada 2 toilet ya, 1 dan 2. Nah seperti ini kok. Oke. Nah niki sudah ada penurunan untuk lantai toiletnya. Niki sudah ada penurunan, tinggal yang isi kloset aja nanti. Jadi untuk mapnya, mekanik, elektrik dan plumbing ini akan di tiang susul sesuai dengan arahan jero. Oke, di sini juga ada toilet turun dia ya, keluar kauh. Nah, seperti ini kok. Mungkin yang kembali tampilkan strukturnya dan juga dindingnya. Nah niki begini jadi dindingnya. Nah yang akan tampilkan dari atas sekarang. Nah seperti ini pasnya nah, seperti niki jero. Oke dinding. Niki dari utara juga seperti ini niki dinding. Niki anggaplah tembok bataku nantinya Nah niki kolomnya niki tidak boleh diganggu gugat dia. Memang wajib dia seperti ini. Nah, niki jangan berpikir niki kok kesini, ini kok kesini. Jadi niki pertimbangannya adalah kekuatan jero Nah seperti ini. Kemudian toilet sudah. Nah niki. Oke, mungkin Didang akan tampilkan dumun apa ya? Atap atap topping dumun. Niki setelah ini kan ada di atasnya niki kan ada top namanya rooftop. Rooftop dia ada dak nanti keluar biar teduh niki. Rooftopnya niki rooftop. Nah seperti niki. Dia ada lagi. Nah rooftopnya seperti niki jero. Ya konsepnya level. Nah seperti niki. Rooftop. Nah di atas rooftop niki nanti baru di atap atap. Mana atapnya? Oke, tidak akan tampilkan atap seperti ini jadinya jero.
Ini adalah strukturnya, belum di aksesoris nggih. Nah, ini tampilannya saking kaler. Ini tampilnya saking timur. Nah, ada ventilasi niki. Bukan, maaf ya, pencahayaan nggih. Pencahayaan agar tidak terlalu gelap di dalam. Nah, niki juga pencahayaan glass block nggih. Nah, niki adalah tampak barat seperti niki gitu nggih. Nah, untuk memudahkan sekarang apa ya yang tampilkan sekarang aksesoris. Oke. Tidak sebut aja aksesoris sekarang karena strukturnya sudah seperti ini. Kita sebut saja aksesoris. Nah, ini aksesorisnya mungkin. Aksesoris ini tampak barat gitu. Oke. Nah, niki mate konsep batu alam niki gitu. Oke, Tidang coba close aksesorisnya. Nah, niki kan struktur namanya ya. Wajib ini kita membuat ini dulu, kemudian ketika kita tempel dengan batu alam nanti begini dia jadinya. Nah, seperti ini aja secara keseluruhan. Oke. Nah, seperti ini nanti secara keseluruhan. Nah, ini. Oke. Di sini wajib niki ada kaca aja. Karena apa? Karena niki butuh cahaya niki untuk di tangan niki, karena sering anak-anak nanti warawiri naik turun gitu nggih. Nah, jadi harus terang niki. Nah, begitu juga di sini nggih. Jadi ini memang tidak usah gorden, nggih. Karena kalau di gorden kan dia tuh eksternal sifatnya niki. Eksternal. Tidak usah gorden, memang seperti ini sign-nya. Kalau isi gorden kan susah juga nggih. Nah, seperti ini tujuannya agar terang di area tengah. Nah, kemudian secara estetika pandangannya dari utara, dari Jineng nggih maksudnya ke cantik nanti kelihatannya gitu. Nah, seperti itu ya, tidak usah di gorden. Oke. Mungkin sekarang untuk niki railing ya. Nah, railing. Jadi dia dapat sekitar 75 cm niki keluar dari aksesoris dari saku niki ya. 75 cm keliling. Nah, sampai di sini dia, sampai di sini. Oke. Jadi kita bisa noleh apa santai niki sejenak majeng kelot. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa sambil melihat ke dapur bisa atau dari sini bisa melihat sampai ke Jineng, bahkan sampai ke Balai Sakaulu seperti ini. Nah, kemudian untuk dinding niki ya, konsepnya niki adalah sliding sesuai dengan arahan jero ya. Jadi ini bisa dibuka niki slidingnya niki jero. Nah, maksudnya digeser ya. Sistem apa geser ya. Nah, niki. Maaf ya. Semua kegeser. Nah, ini sekarang ya. Ini bisa didorong ke sini. Timur, los misalnya ya, ke barat los, seperti ini aja dong ya. Pesu kajo dan losnya, Kemudian untuk yang wilayah di sini cukup satu di sini saja aja loh. Nah, ini sama juga, sliding niki bisa digeser aja loh. Nah, kalau kita mau keluar, ini kalau pas malam-malam dingin, ini kita tutup ya. Oh, poolnya tutup begini jadinya, Nah, sering kau ya. Nah, kemudian untuk di sini di selatan, menurut hemat yang kita tidak usah membuat sliding, tidak usah lagi. Tapi mawinan. Karena kalau yang apa ya, jelaskan dari sini aja cukup ya. Nah, di sini tentu akan naruh barang-barang nanti jero. TV misalnya ya. Karena satu-satunya untuk menempatkan apa ya, TV itu nanti di sini. Nah, di sini di area sini. Di area sini. Nanti kalau kita akses keluar, ya malah terganggu nanti. Menempatkan TV, aksesoris, apapun di sini barang gitu misalnya. Jadi ini memang mati dia. Nah, mati, tidak bisa keluar dari sini. Kalau kita mau ke sini, ya dari sini aja, dari dauh niki, terus belok ke lot. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa menempatkan barang di area ini. Itu yang tidak maksudkan jero. Nah, seperti itu jero. Nah, kemudian mengenai plafon jero. Nah, seperti ini lah plafonnya nanti.
karena dia barengan dengan aksesoris nih yang nah kelihatan nggih jero nggih. Nah, dari sini Jat yang menjelaskan. Oke. Iki nanti ada drop selling Mas Tana jero. Nah, ini. Jadi ada apa namanya sinar nanti keluar dari yang plate ini ya. Keluar sinar, kemudian di sini ada nanti apa namanya nih lagi ngedrop dia, turun ya. Turun dari jadi kotak dia seperti ini ya. Khusus untuk di ruang keluarga. Niki ngangen PVC nih ya, PVC. Jadi kotak-kotak dia. Nanti kalau memang butuh tambahan lagi, misalnya ornamen di sini bisa yang tambahkan nanti jero nggih, tergantung selera, tidak masalah nih jero nggih. Jadi jero untuk plafon sudah. Oke. Tapi malih oke tiang turun ya jero ya. Nah, menjelaskan dia di bawah niki. Nah, seperti ini. Plafonnya untuk yang di bawah sama ngedrop di dia. Ada drop ceiling, ada sinar nanti keluar karena medianya ini adalah dua, di mana media yang di depan adalah media yang memanjang seperti ini, sementara di atas di samping tangan niki ngotak dia jero. Nah, seperti ini ke ngotak dia nggih. Nah, jadi ada dua. Nanti kita bisa nanti apa ya diskusikan Mas Lih tentang sign plafonnya gitu. Nah, niki juga bisa ditambahkan ornamen nanti kotaknya gitu oke. Niki juga kalau ditambahkan seperti dedelek kelihatannya ya, bagaimana manisnya nanti. Nah, kemudian di sini yang pasangkan grill namanya niki, tujuannya untuk menginari kesan ya, membuat kesan agar bangunan ini tidak terlalu laung. Itu yang tidak maksudkan okay. Grill agar udara juga bisa masuk seperti ini grill. Nah, berbeda dengan di atas. Di atas niki kan butuh privasi. Jadi konsepnya adalah AC niki jauh. Sehingga kalau kita dipasangkan grill di sini, tentu dia tidak akan nyambung ke sini jauh. Itu yang tidak maksudkan ya. Kalau misalnya pas musim panas sekali gitu, misal kita tutup aja pintu ini, AC-nya nyala. Ini kan konsepnya semuanya pakai AC. AC-nya nyala, jadi sejuk. Nah, kalau misalnya kita menyalakan AC, terus di sini ada grill, ada udara masuk, itu sama dengan terkontaminasi dia. AC-nya tidak maksimal dinginnya. Nah, begitu dong ya. Jadi sehingga ini di kaca, ini di grill ya. Nah, karena memang kita tidak pakai apa ya, kita tidak akan pakai AC di bawah kecuali di kamar seperti itu. Nah, kalau di kamar kan tutup ya, ini cuman kita nutup plasternya aja seperti itu ya. Nah, plafon sudah secara umum juga semuanya sudah oke. Ini piece wajah dari barat gitu ya, dari barat. Iki arah dari utara ya, iki arah dari timur, iki arah dari selatan. Nah, seperti ini oke tampilannya. Nah, nanti di sini akan sering warawiri karena di sini ada mesin cuci, nanti jemuran juga jero blon. Nah, kalau yang tampilkan lagi dapur jero, beginilah perbandingannya nanti. Nah, dekat ya. Beginilah perbandingannya nanti apa ya, antara rumah lantai 2 dan dapur niki. Begini perbandingannya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi dekat. Anak-anak mau butuh kadek kemang misalnya mau ke dapur ngajeng ya tinggal mengecok mriki. Jadi terasa dekat gitu loh maksudnya nggih. Nah, seperti ini tampilannya nanti kurang lebih ya. Paling margin of errornya nih sekitar 5%, tidak terlalu banyak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita duduk di jinang misalnya, nah ini jinangnya tampil nggih. Oke, anggaplah ngopi di sini di jinang. Iki yang tidak maksudkan jero. Nah, duduk di sini. Jadi view-nya ini yang memang terlihat. Jadi ada semacam estetikanya.
kalau kita duduk-duduk di sini jero. Mungkin akan lebih banyak di sini nantinya nggih. Nah, seperti ini. Seperti ini tampilannya nggih. Jadi rumah lantai 2 ini 2 piece jadosnya. Piece utara dan piece barat. Tampilnya nanti jero nggih. Oke, sekarang coba kita akan tampilkan toilet mengenai rencana jero akan membuat minibar ya. Nah, niki kan toiletnya sudah ada di sini, kemarin sudah dibangun, sudah selesai. Oke, yang coba tampilkan secara keseluruhan saja. Niki, nah biar tampil tembok pagar. Oke, sudah tembok pagarnya deh. Nah, di sini nanti jero akan dauh-dauh dengan jero deh. Oke, kita anggap saja nanti sepanjang inilah berapa meter panjangnya itu. Jadi kalau ini berapa panjangnya ya? 2,46 jero. Anggaplah panjangnya di 4 meter. 4 meter ya jero ya. Oke, tiang akan coba sekarang. Nah, di sini coba tiang gariskan jero ya. Oke, panjangnya 4 meter lah katakanlah seperti itu. Masih loading. Tunggu aja, tiang memang belum membuatkan gambar lagi jero. Tiang baru sampai di sini aja. Dari tadi malam 4 meter. Tiang begadang niki untuk membuat niki nggih. 4 entar mana gambarnya. Oke. Oke, ini 4. Nah, di sini nanti areanya nggih. Area kita akan membuat minibar katakanlah. Oke, dia akan analis saja. Nanti tiang tinggal melanjutkan saja. Tiang tinggal melanjutkan saja nanti besok. Nanti malam nggih. Oke. Di sini nanti meja barnya nggih jero nggih. Nah, di sini nanti. Nah, seperti ini aja loh. Nah, niki jero nggih. Selanjutnya mohon dikoreksi jero. Tiang kan tadi menjelaskan dari awal nggih. Barangkali bagian mana yang perlu dikoreksi, terutama hal-hal yang sifatnya prinsip nggih jero nggih. Yang sifatnya prinsip ya. Nanti kalau misalnya aksesoris, misalnya gaya plafon, desain, itu di perjalanan juga pas eksekusi juga kita bisa diskusikan. Itu yang kita maksudkan. Oke. Baik jero. Suksema ampura atas keterbatasan tiang. Semoga video di tiang niki, penjelas tiang niki jero bisa memahami nggih. Seperti apa nanti akan jadinya rumah lantai 2 dan yang jero manggung Ampura sinap yang dumen dengan Prama Santi jero. Om Santi 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 Om.